Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryadil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita masih di seputar bab sabar. Kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi, para sahabat, para wali, para masyayikh, guru-guru kita semuanya. Utusan Abu Yazid Muhammad bin Arabi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, utusan ila Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad, amaddanallahu bimadadihi wa fadha alaina min barakatihi fi kitabihi Risalatul Mu'awanah wa alaika bis-sabri ila anqal wa thalisuha as-sabru 'alal makarih wa ya nau'an ma yahsulu minallahi bila wasitah kal amrad wa nau'tsani minal makarih ma yakunu min qibal khalqi min adza fi nafsi awil irdi awil mal. Jadi kita masuk di pembahasan sabar yang ketiga, yaitu sabar terhadap segala sesuatu yang kita tidak senangi. Ada dua macam. Yang pertama yang terjadi dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, seperti sakit, ya, bencana dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang kita sekarang akan lanjutkan, yaitu sesuatu yang tidak kita senangi yang terjadi dengan perantara makhluk. Dengan perantara makhluk, yaitu minal ada, disakiti orang, bin nafsi wal awil irdi wal mal, apakah dirinya ataukah kehormatannya ataukah hartanya, butuh kesabaran. Punya motor dicuri orang, punya mobil dicuri orang, punya mobil dirusak orang, butuh kesabaran. Wa yasulu kamal sabri ala zalika bi kafin nafsi an bu'dil mu'dhi in kana muslima. Ini syarat yang pertama yang sangat berat bagi kita sekali untuk kita mengaplikasikan di hati kita, yaitu kesabaran ini bisa sempurna pertama syaratnya hendaklah kita tidak membenci orang yang mensakiti kita itu. Kalau dia orang muslim, kita disakiti orang, kita tak boleh benci sama orang itu. Bisa hatinya seperti itu, ya berusaha. Kita contohkan kepada baginda Rasulullah, disakiti orang tapi dia tak benci sama orangnya, tetap biasa. Wa anhu bisyarri lahu, dan kemudian juga yang kedua, pertama tak boleh membenci, usahakan jangan membenci orang yang mensakiti kita. Satu,
Terus yang kedua, jangan suka kalau dia celaka. Wah, ini kan lebih berat lagi nih. Ada orang yang nyakitin kita. Tahanlah. Memang tak boleh benci, jangan aku benci dia. Ini dia pun berlaku, ini semua ujian dari Allah. Tapi belum lulus tuh. Ada lagi satu syaratnya yang bisa kita beri. Jangan suka kalau dia kena celaka. Dia habis nyakitin kita, ngatain kita, segala macam merugikan kita. Tahu-tahu dia balik naik motor, nabrak tiang listrik. Kapok kau. Rasain. Nah, puas gitu kan rasanya. Baru kau kualat kau sama aku. Itu ya. Ini hati kita berarti belum baik. Belum sabar, ya Allah. Tengoklah macam mana orang nak jadi orang baik itu butuh perjuangan. Kalau kita tak belajar dari orang-orang saleh, kita anggap ini biasa. Ada musuh kita, orang yang suka mengganggu kita, menyakiti kita, kena dia musibah. Rasakan kau mampus sekali. Bahagia, senang, hubisar namanya. Dia suka apabila kejelekan itu terjadi pada orang yang menyakiti dia. Kalau hati yang bagus, astagfirullah, kasihan betul ya Allah. Kita pergi jenguk dia lah. Dijenguk pula, barusan dinyakiti kita habis-habisan. Jatuh dia dari motor, luka, patah tulang. Jenguk, assalamualaikum, kenapa? Bang, apa yang sakit? Terkejut dia. Barusan aku mungkin, mohon maaf lah, aku mungkin kualat sama kau. Tak ada lah kualat-kualat. Tak ada, saya tak ada apa-apa kok. Justru dia kasihan sama orang yang nyakiti. Ini apa tak hati? Orang bilang berhati malaikat. Kita sebenarnya bisa macam gitu. Kadang-kadang kita harus sholat rajin, tapi hati kita masih belum bisa kayak gitu tuh. Ya kan? Belum bisa. Kira-kira sholat 2 rakaat dengan memasangkan kesabaran seperti itu, mana yang lebih susah? Sholat senang. Allahu Akbar. Fatihah ada hafal. Qul huwallahu ada hafal. Rukuk, doanya, iktidal, semua ada hafal. Sampai atanya sampai assalamualaikum selesai. Karena ini disakiti orang, suruh jangan benci. Terus jangan suka kalau dia kena musibah. Ini susah, ini 5 tahun belum tentu bisa dipasangkan di hati. Apa tak luar biasa orang akhlaknya seperti ini. Itulah akhlaknya Nabi. Itulah akhlaknya nubuwah. Ya Allah, kita kalau musuh kita nih kena musibah, bukan main puas hati rasanya. Baru kau tahu. Senang hati, gembira. Pada itu yang seperti itu sebenarnya salah. Kalau gitu kita belajarlah sikit-sikit. Ya Allah, berilah kami semuanya hati-hati yang baik semuanya. Ya Allah, hati-hati yang bercahaya, yang bernur, berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khuluquhul Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya Rasul itu apa? Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran itulah akhlaknya Rasulullah. Sifat-sifat apa saja yang bagus-bagus di dalam Al-Quran itu semua diaplikasikan oleh, dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anhu bisyarri lahu wa kafil lisan anid du'a alaih. Masih ada lagi untuk kesempurnaan sabar itu. Menahan lisan untuk tidak mendoakan jelek orang tersebut. Dia nipu kita. Duit kita dibawa lari 20 juta. Kurang ajar orang ini. Mudah-mudahan kau nanti kualat. Ini tidak boleh. Kenapa? Hati kita berarti kita belum baik. Maksudnya kita sebenarnya diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita dikasih musibah, dikasih ujian, itu kita sabar atau tidak? Kalau kita sabar berarti kita lulus. Kalau kita tak sabar, kita tak lulus. Ingat aja, kalau ada apa-apa nih, Allah sedang menguji saya, Allah sedang menguji saya, Allah sedang menguji saya. Sabar tak saya tahan, tak saya. Jangan mendoakan buruk, jelek terhadap orang yang menyakiti kita. Diam. Ya Allah, adalah tak tahu. Mentang-mentang terserah Allah lah. Saking dah tak bisa nahan lagi kan.
Cari duit susah-susah ditipu pula, dibawa pergi. Aduh, tak tahan. Rasa hati ini. Nah, itu pelan-pelan. Nah, ini seperti ini memang kita perlu belajar. Memang kita perlu belajar. Yang perlu belajar itu bukan cuma belajar sholat aja, niatnya macam mana, bacaan iftitah macam mana, kunut macam mana, tahiyat macam mana. Ini juga harus belajar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak budi pekerti yang mulia. Nah, jadi kita sebetulnya ini disuruh nyontoh Rasulullah. Nah, bukan sekedar nyontoh gerak-geriknya, maksudnya sholat gini tok, puasa gini tok, secara tidak. Tapi justru akhlak yang sifatnya hati juga harus dicontoh. Kemudian watarkil mu'akhadzah lahu ra'sa. Watarkil mu'akhadzah. Ada lagi caranya. Jangan membalas. Sama sekali jangan balas. Disakiti orang jangan balas. Itu baru namanya orang sabar. Tapi kita ada satu pendidikan, ada satu statement yang itu tidak Islami, sangat tenar di kalangan orang-orang awam. Kalau disakiti orang wajib balas dendam. Nengok film hero kan, pertama dihajar gini-gini, nanti ujung-ujung itu mesti film tuh mesti ngajarin kita balas dendam. Mesti itu. Tengoklah film-film jagoan-jagoan tuh. Itu ngajarin apa? Mengajarin kita, anak-anak kita untuk balas dendam. Gitu. Itu balas dendam. Pertama hancur dia diginikan dengan akhirnya menang dia, mampus semua musuh-musuh dia yang menjahati dia. Itu dia aja tanpa sadar hal yang seperti itu menancap di dalam hati. Jadi kalau kita disakiti orang harus balas dendam, harus balas dendam. Nah, padahal itu bukan akhlaknya Rasulullah. Sampai ada istilah pembalasan lebih kejam daripada perbuatan, 2 kali lipat. Itu ajaran apa itu? Itu ajaran PKI, bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak nonton kisah hero, akhirnya kayak gitulah. Nah, jagoan-jagoan tuh. Habislah pokoknya balas dendam. Mulai dari kungfu sampai tembak-tembakan sampai apa, semua isinya balas dendam. Ada lagi. Nah, tak ada yang dia terus akhirnya dimaafkan bersalam tak jadi bergaduh, tak ada. Nah, salah satu KO lah tuh sampai kalau udah tumbang dah kalah, selesai film. The end, selesai filmnya. Nah, itu mengajarkan orang untuk balas dendam. Tidak begitu. Jadi sama sekali kita tidak boleh membalas sama sekali orang tuh. Aduh, berat memang ya jadi orang baik nih. Nah, imma hilman wahtimalan au afwan wa safhan iktifaan bin nusratillahi fil awal wa rahbatin fi sawabihi fi tsani. Ketika orang tidak membalas orang yang menyakitinya, itu satu, ada caranya hilman wahtimalan. Hilman ini memang orangnya nih santun. Kalau disakiti orang diem aja, santun memang ya, tidak suka balas dendam. Disakiti orang diem, santun memang hatinya pun. Ada orang nih disakiti orang yang kawan dia sakit hati, dia slow aja. Wah, itu hatinya bagus. Yang sebelahnya dah geram, kok nih gitu kan, kok diam aja engkau nih. Tambah yang geram, yang ngomporin yang kawannya. Tapi orang dia tuh slow aja. Alah, biarlah. Makanya hilman. Jadi sifatnya memang santun, sabar yang luar biasa. Itu sehingga dia tidak ada pembalasan kepada orang yang menyakitinya. Au wahtimalan, hilman wahtimalan. Dia sabar. Kemudian dia memang ihtimal ini menahan, istilahnya Allah disakiti ya sudah ditahan aja, maksudnya sudah sabar deh.
ditahan saja gitu, dirasain saja, ditahan saja. Au afan wasofhan, ataupun memang memberi maaf. Nah, lebih bagus. Bukan hanya sekedar dia sabar, diam, tapi ya udahlah, tak apa-apalah, saya maafkan, biarlah, tak apa-apa, ya, biarkan saja. Nah, itu sofan. Iktifaan binusratillahi bil awal, karena menganggap cukuplah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, cukuplah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia tak perlu dia nih membalas. Jadi paling enak ibu-ibu, bapak-bapak, kalau seseorang, kalau kita nih disakiti orang, dizolimi orang, paling enak memang gak usah dibalas. Sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita balas dendam belum tentu menang. Nomor 1. Nomor 2, hatinya capek. Nomor 3, kadang-kadang ngabiskan duit. Ya kan? Ngabiskan duit. Belum tentu menang, capek lagi. Sudah niat balas dendam, duitnya keluar, sekali dibalas ternyata masih kalah lagi. 2 kali, berapa kali ruginya? Ini sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Allah nanti yang ngurus. Kita santai aja, slow aja. Slow. Tak usah penat-penat, tak usah mikir-mikir, tak usah keluar duit, tak usah nghabiskan waktu, tak usah nghabiskan pikiran. Berapa banyak orang yang hidup pusing karena ngurusin, dimusuhi orang, disakiti orang, dia nak balas. Pusing otaknya, penat. Sakse itu jadi orang tuh aja. Hati kita ini luas, apapun bisa masuk ke dalam hati kita. Jangan kita cuma masukkan satu kepala orang dekat dalam hati kita nih. Ada kepala orang yang nyakitin kita, ya kan? Kemana-mana itu aja yang ada di dalam hati, kan rugi. Hati kita ini bisa luas, ya, bisa luas. Jadi jangan sampai hati kita ini hanya dipenuhi oleh muka satu orang yang dia menyakiti kita. Udah, lupakan saja, itu urusan Allah. Sudah, aku tak ada capek-capek mikirin dia. Dunia ini masih luas, pekerjaan masih banyak, hati kita masih perlu banyak segala macam hal. Apakah itu untuk berzikir dan lain sebagainya. Tak usah ngurusin orang, tinggalkan Allah yang ngurus. Udah selesai, tak capek. Ngapain? Kadang-kadang saking bingungnya nih, ketemu ini kepikiran, nak tidur kepikiran, bangun tidur kepikiran, rugi. Punya hati seperti itu, menatin sendiri. Tak usah. Iktifaan binusratil fil awal, baragbatin fi tsawabi fi sani. Nomor 1, ya sudah, itu urusan serahkan sama Allah, hati tenang. Yang kedua, ketika bersabar, ya, kita ikhtimal, sabar, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang disakiti orang, kemudian dia balas, ya, tak ada pahala baginya. Salah dosanya lebih besar karena pembalasannya tidak imbang dengan perbuatan orang yang menyakitinya. Nah, jadi kemana? Tambah banyak disakiti orang, tambah banyak dizolimi orang, tambah banyak pahala kita. Kita hidup di dunia ini, sholat nyari apa? Nyari pahala. Puasa sunnah, Senin, Kamis, cari apa? Cari pahala. Disakitin orang, sabar, pun dapat pahala juga. Kan gitu. Ini tak rukuk, tak sujud, tapi dapat pahala. Apa? Duduk diam aja, disakitin orang. Ada juga pahala disakitin orang. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kita sabar, kita bersama Allah. Salah kita di sholat, ngelamun dari awal sampai akhir sholat, tapi tak bersama Allah, kan repot. Tapi kalau kita sabar, innallaha ma'as sabirin. Kemudian sholatnya yang khusyuk, jadi sholatnya juga bersama Allah. Ketika kita sabar juga bersama Allah Subhanahu wa taala. Nyaman, hidupnya nyaman. Wa yab'atsu ala hadha sabr al-ilmu bima warada fi fadlil kadhmil ghais wa ihtimalil adha wal afi 'anil nas. Jadi untuk agar kita ini bisa melakukan hal seperti ini, bisa bersabar, kita harus tahu ilmu, ya, tentang keutamaan menahan marah. Orang menahan marah itu berpahala. Kemudian wahtimaul adza,
menahan diri ketika disakiti. Menahan diri ketika disakiti. Itu juga ada satu pahala di situ. Kemudian wal afi 'anin nas, memaafkan orang lain. Ini amal semuanya, ini ibadah semuanya. Marahnya ditahan, sakitnya ditahan, maafkan orang yang menyakiti. 3 pekerjaan yang berat yang memang tapi kita harus berusaha untuk melakukan hal tersebut. Qala Allah Ta'ala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Barang siapa yang memberi maaf, kemudian berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya bagi Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah tak suka sama orang-orang zalim. Allah tak suka sama orang-orang zalim. Siapa saja yang zalim tidak disukai sama Allah. Orang zalim pasti bukan wali Allah. Pasti bukan wali Allah. Salat kok zalim, itu dia tidak disukai oleh Allah. Yang namanya wali itu kekasih Allah. Kalau orang zalim jelas bukan kekasih Allah. Karena mana dalilnya? Innallaha la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jangan menzalimi orang lain, ya. Karena orang yang zalim itu tidak disukai, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah sudah Tuhan kita tidak mencintai kita, terus macam mana? Macam mana? Kalau sudah Tuhan saja tidak mencintai hambanya, terus macam mana? Mau dicintai siapa lagi? Siapapun lain yang mencintai, tapi kalau sudah Allah Tuhan kita kok tidak mencintai kita, apa artinya cinta-cinta yang lain? Bagaimana caranya supaya dicintai oleh Allah? Maka hendaklah jangan berlaku zalim. Jangan berlaku zalim. Supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya di masyarakat, di dalam kehidupan masyarakat, apalagi menjadi pemimpin, tak usah zalim. Jadi pemimpin tak usah zalim. Apa yang menjadi haknya siapa diberikan. Yang bukan haknya jangan diambil. Yang salah ya harus salah, yang betul ya harus betul. Kalau itu zalim dilakukan, jadi pemimpin yang zalim, jadi orang pemimpin yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa qala ta'ala, walaman sabara wa ghafara innalaka lamin azmil umur. Barang siapa yang bersabar, sungguh barang siapa yang bersabar dan memberi maaf, mengampuni, maka bagimu azmil umur, yaitu perkara-perkara yang agung, yang mulia. Bagus, itu hal yang bagus sekali kalau mau sabar dan memberi maaf. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kadhama ghaidhan walau syaa ayyunafidhahu lanafadahu mala Allahu qalbahu amnan wa imana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menahan marah, apabila dia mau, dia bisa untuk melakukannya, tapi ditahan. Dia disakiti orang, dia marah nih, maka sebetulnya dia kalau nak membalas tuh bisa, tapi ditahan. Berbeda orang yang dia tak balas karena tidak mampu. Ini dia mampu tapi ditahan dia. Bukan tak mampu, bukan tak sanggup, aku sanggup saja untuk membalas. Tapi ditahan rasa amarahnya, ya, dia tidak mau
membalas bukan karena tidak mampu tapi tidak mau menahan betul-betul, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya dengan kenyamanan, keamanan dan keimanan. Orang kalau nak nahan sabar, dia akan hatinya ini terasa aman, terasa nyaman, imannya tambah kuat, imannya tambah dipenuhi iman. Masya Allah, itu faedahnya sabar. Jadi untuk menambah keimanan kita, nyaman hatinya nyaman. Kalau balas dendam tambah hati ini tambah susah, ya, tambah susah luar biasa, penat susah. Wa qala alaihi salatu wassalam, yunadi munadin yaumal qiyamati liyakum man ajruhu 'ala Allah wa yakumul 'afuna 'anin nas. Di hari kiamat nanti akan ada panggilan-panggilan. Di akhirat nanti akan ada panggilan-panggilan. Ya, ada orang memanggil-manggil. Hendaklah berdiri orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pahalanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdirilah orang-orang yang memberi maaf orang lain. Jadi memaafkan orang lain itu pahala. Bukan sekedar akhlak tok, tapi memang berpahala. Seperti kita baca Quran dapat pahala, berzikir dapat pahala, memaafkan orang dapat pahala, bukan tak dapat apa-apa. Qala ta'ala, wa man lazima sabra ala hadzal wajhi akramallahu bi husnil khuluq wa huwa ra'sul fadail wa milakul kamalat. Barang siapa yang menepati kesabaran seperti yang disebutkan di atas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya, memberinya husnul khuluq, akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Wa huwa ra'sul fadail wa malakul kamalat, dan ini adalah puncaknya, kepalanya keutamaan-keutamaan, ya. Nah, jadi bukan berarti hal-hal seperti itu tidak termasuk ibadah, bahkan termasuk ibadah yang pokok, luar biasa, yang utama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la syai'a asqala fil mizani min husnil khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu di mizan itu yang lebih berat daripada akhlak yang bagus. Rasulullah bilang, ini ada orang salatnya yang wajib-wajib tok, ya, yang wajib-wajib tok salatnya, tapi akhlaknya bagus, enggak nyakitin orang, sabar, suka bantu orang, ya, betul-betul ada musibah ini sabar, ini sabar, ini sabar, mulutnya dijaga, bagus, akhlaknya, santunnya. Nah, terus yang satu ini dia sholat juga, sholat sunnahnya ada lebih banyak, tetapi dia tidak santun orangnya, tidak sabaran, enggak santun, akhlaknya enggak bagus. Ditimbang di akhirat antara ibadah yang seperti itu dengan yang husnul khuluq, itu kata Rasul, tidak ada yang lebih berat di timbangan nanti di akhirat, yang lebih berat daripada akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus. Loh, kok bisa? Loh, kita tengoklah para anbiya, semuanya akhlaknya bagus kan? Mana ada akhlak nabi kok akhlaknya tak bagus? Mesti bagus. Para aulia semuanya mestinya akhlaknya bagus. Karena bagusnya akhlak itu menunjukkan kesolehan, bagusnya akhlak itu menunjukkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia itu dekat dengan Allah itu akhlaknya mesti bagus. Nah,
akhlaknya mesti bagus. Itu tandanya orang tuh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perkara yang paling berat nanti di timbangan di akhirat. Wa innal abda la yablugha bi husni khuluqihi darajata sahibis salati wasyam. Dan sesungguhnya seorang hamba dia akan sampai dengan bagus akhlaknya itu derajat orang yang rajin sholat dan rajin puasa. Ini tadi saya sudah bilang, yang ini rajin sholat sunnah, rajin puasa. Ini akhlaknya bagus, dia akan lebih mengungguli dari mereka ini. Karena itu tadi kita bilang, sholat 2 rakaat itu lebih ringan daripada macam mana kita disakiti orang, kita harus sabar. Macam mana hati kita ini, kalau yang menyakiti kita ini kita tidak suka kalau dia kena bencana, kita tidak gunakan, jadi itu lebih susah. Akhlak itu lebih susah, lebih berat untuk melakukannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisa yaumil qiyamah ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, orang yang paling aku cintai dari kalian dan orang yang paling dekat di antara kalian dengan aku duduknya nanti di hari kiamat, itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, di akhirat besok kan kita ini ngumpul dengan Rasulullah. Seluruh umatnya ngumpul. Umatnya Nabi Musa ngumpul dengan Nabi Musa. Umatnya Nabi Adam ngumpul dengan Nabi Adam. Umatnya Nabi Idris, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Ngumpul. Umatnya Nabi Muhammad ngumpul dengan Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, nanti orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat duduknya dengan aku di hari kiamat, itu orang yang paling bagus akhlaknya. Itu bukan kata beliau orang yang paling rajin, ibadahnya apanya, bukan berarti jangan ibadah tetap, tetapi akhlak ini menjadi standar. Karena di dalam Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita dah salat tetapi kita tetap tak bagus hatinya, kita bukan tetap jalan, berarti sholat kita ini yang ada masalah. Sholatnya dibetulkan dulu, dibaguskan, nanti hatinya mengiringi, hatinya mengikuti, seperti itu. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, waqala Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, husnul khuluqi bastul wajhi wa badul ma'ruf wa kaful adab. Imam Ibnu Mubarak mengatakan, yang namanya akhlak yang bagus itu nomor 1. Yang namanya akhlak yang bagus itu nomor 1 kayak bastul wajhi. Wajah ini ceria. Apa kita bilang nih wajahnya nih? Kalau orang Jawa bilang sumeh. Sumeh itu apa ya, dia nih enak ketemu orang nih, senyumnya banyak, murah senyum, dipandang enak. Bukan asik masam tuh. Ketemu orang masam, ngapu budak tuh, ngapu tuh. Jadi tengok tak menyenangkan. Orang soleh itu ditengok wajahnya tuh menyenangkan kan. Apa? Rajin sholat, muka masam terus. Tak senang gitu nengok mukanya. Tanda orang yang akhlaknya bagus tuh kalau ditengok wajahnya, masya Allah ceria, enak gitu ditengok. Tuh orang soleh. Coba kalau Nabi muka dia masam, buyar umatnya. Nabi kok masam terus, ditengok tak menyenangkan. Rasulullah itu contoh, figur. Makanya turunlah kepada para ulama, para aulia, orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Nomor 1, mukanya dulu, meskipun tak banyak ngasih duit, tapi enaklah sikit. Ini bukan ini sudah tak ngasih duit, muka masam terus, macam mana? Dan mukanya yang ceria, enak, ketemu orang enak gitu. Jadi yang merasa suka memasam-masam mahal sekali senyumnya digantilah.
dioperasi sedikit nih, bibirnya dioperasi sedikit biar suka tersenyum gitu. Sekarang operasi plastik lain urusan. Ini maksudnya operasi macam mana bibir kita ini murah, senyum, enaklah dengan orang tuh. Itu tanda-tanda orang berakhlak bagus. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua kata beliau, wabadzlul ma'ruf. Nah, yang kedua, yang namanya akhlak yang bagus itu badzlul ma'ruf. Badzlul ma'ruf ini membikin kebaikan-kebaikan. Nah, membikin kebaikan-kebaikan. Ada orang perlu bantuan, dibantu. Ada orang kesusahan, apa dibantu. Atau ada orang bulu diajarkan. Ada orang minta tolong ya, namanya minta tolong ya jangan berhati. Badzlul ma'ruf. Nah, yang bisa bantu pakai duit, yang tak bisa pakai tenaga, pakai ilmunya, pakai nasihatnya, pokok menebar kebaikan. Namanya orang yang akhlaknya bagus, orang suka menebar kebaikan. Bukan duduk di rumah aja. Jam 6 pergi kerja, sore balik. 6 pergi kerja, sore balik, pernah tidur. 6 pergi kerja, sore balik, pernah. Gitu aja hidup dia sampai mati, Pak. Sampai mati. Dapat gaji habis makan, habis gaji. Mana badzlul ma'rufmu itu mana? Disuruh gotong royong tak pernah pergi. Nah, kan? Macam mana? Ada orang sakit tak pernah jenguk. Nah, itu. Orang meninggal aja kadang-kadang pergi takut dia mati tak ada orang antar dia ke kubur. Itu baru dia pergi. Ya kan? Kenapa takziah? Takut nanti kalau dia mati tak ada orang antar dia ke kubur. Lah sudah niatnya lain lagi. Itu namanya badzlul ma'ruf. Nah, jenguklah orang sakit. Sekarang orang sakit cuma bilang si anu sakit. Jenguk. Rasulullah itu mengajarkan i'adatul marid. Jenguk itu termasuk badzlul ma'ruf. Nah, itu kayak gitu. Jadi kita macam mana kita hidup ini kita pun bisa menebar kebaikan. Itu akhlak yang bagus. Jangan hidup hanya mikirin diri sendiri. Tok. Yang penting aku cukup, ekonomiku cukup, rumahku bagus, kendaraan aku bagus, udah. Pintu rapat, tertutup. Tak kenal sama tetangga sebelah. Di sebelah orang mana? Entah, aku tak kenal. Tak kenal lah siapa. Tetangga sebelah, Pak, zaman sekarang. Tak kenal. Kayaknya dia kerja di sana, PT sana. Dia tak pernah campur manusia. Gitu. Nanti campur kalau udah mati, campur orang mati juga, ya kan? Meninggal taruh di kuburan, campur dengan orang mati juga. Jadi harus ada badzlul ma'ruf. Jangan gitulah. Kita hidup di dunia ini kan istilahnya untuk beramal, ya. Apa-apa saja. Jangan semua dinilai untuk kepentingan sendiri, duit sendiri. Kemudian yang ketiga, wakaful adha. Yang namanya akhlak yang bagus itu menahan diri menyakiti orang. Itu akhlak yang bagus. Kita kalau tak bisa berbuat baik kepada orang lain, ya jangan nyakitin. Kita tidak berbuat baik kepada orang lain itu sebetulnya sudah min. Kalau bisa orang hidup itu mestinya kita harus menebar kebaikan. Kalau tak bisa, ya jangan nyakitin orang. Ini ada orang hidup, bukannya dia menyebar kebaikan, tetapi tambah nyakitin orang. Toh. Macam mana alat seperti itu? Sholat tadi, sholat tapi jadi yang disalahkan sholatnya. Nah, yang disalahkan sholatnya. Itulah. Jadi simpel sebetulnya. Nah, ini disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, ya. Kesimpulannya bahwa yang namanya akhlak yang bagus itu tadi wajahnya yang ceria, kemudian menebar kebaikan, tidak menyakiti orang lain. Itu sudah luar biasa. Ini kesimpulan dari apa sih akhlak yang bagus? Itulah 3 kesimpulannya. Mungkin ada orang dia cuma melakukan satu. Apa tuh? Dia menebar kebaikan. Tapi satu yang pertama tadi wajahnya tidak ceria. Jadi orang yang udah macam segan lah, macam apa gitu. Nah, tak enak. Nah, itu harus dipasang. Ataupun dia sudah melakukan 2, tetapi dia tidak kaful, ada nolong orang juga, nyakitin orang juga. Nah, itu. Jadi 3 ini harus kita belajar, harus kita
lakukan semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan maksudnya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.